taat. Karena salah satu di antara usul dari manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam bab berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap pemerintah, sikap seorang muslim terhadap penguasa adalah apa? As-sam'i wa ta'ah. Mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Kita dengar apa yang mereka perintahkan dan kita taati. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Akan tapi maklum ya, sudah sering kita sampaikan baik di majelis kita ini maupun di majelis yang lain. Mendengar dan taat kepada pemerintah ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Namun selalu kita garis bawahi bahwa mendengar dan taat ini dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Innama ta'atu fi ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang sesuai dengan syariat. Adapun perintah ya yang diperintahkan kita untuk melakukannya apabila bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh apa? Tidak boleh taat. Ya, jadi mendengar dan taat selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, ini manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah dan tidak membahas tentang bagaimana keburukan yang ada pada pemerintah itu sendiri. Jadi tatkala pemerintah melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak kemungkaran, melakukan banyak maksiat, melakukan kejahatan, maka ini Ahlus Sunnah membedakan dengan perintah mereka. Jadi ketaatan kita, mendengar dan taatnya kita kepada mereka tidak melihat kepada apa? Kejahatan yang dilakukan oleh mereka, kesalahan dilakukan oleh mereka selama mereka muslim atau pemimpin muslim. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi ini salah satu di antara manhaj yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendengar dan taat kepada pemerintah selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyelisih kita dalam manhaj ini yang masyhur adalah Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij dengan Mu'tazilah. Ya, jadi orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij ini berkeyakinan bahwa melawan pemerintah atau melakukan pemberontakan pada pemerintah merupakan satu hal yang dianjurkan. Bahkan kalau kita lihat Mu'tazilah, ya Mu'tazilah mereka berkeyakinan ya bahwa salah satu di antara usul pondasi keyakinan yang mereka bangun keyakinan mereka di atasnya ini ada lima usul yang mereka miliki, dan yang kelima adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi Mu'tazilah sebuah kelompok yang muncul di zaman tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang mereka menyempal dari mayoritas kaum muslimin saat itu yang berasaskan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka menyempal, kemudian mereka membangun sebuah pemikiran, dan di antara pemikiran mereka adalah 5 kaidah, 5 dasar yang mereka jadikan sebagai patokan dalam beragama. Jadi yang kelimanya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi di antara keyakinan kami, kata mereka, adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Secara nama, secara zahir ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Akan tapi maksud mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah melakukan perlawanan atau melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang zalim. Ya, jadi bahasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi maksudnya berbeda. Ya, maksudnya berbeda. Ya, di mana maksud mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah melawan atau melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang zalim. Ini persis seperti pemikiran yang dianut oleh orang-orang Khawarij. Karena para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa keyakinan Mu'tazilah itu sedikit banyaknya mirip dengan kelompok-kelompok sesat sebelumnya seperti Jahmiyah dan juga Khawarij. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Adapun kita melihat kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam hadis yang sedang kita bahas, ya, bahwa kita
berkeyakinan bahwa wajib bagi kita mendengar dan taat kepada pemerintah, ya, selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wa ala athratin alaina. Subhanallah, baiat yang diambil dari mereka untuk mendengar dan taat kepada Nabi dan kepada pemimpin itu dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Dalam perkara ringan maupun dalam perkara berat. Ya, subhanallah. Jadi tetap taat apapun kondisinya. Baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Artinya, mungkin keadaan kita saat itu diperintahkan pemerintah, kondisi kita tidak berat ya untuk melakukan apa yang diperintahkan olehnya, tetap harus apa? Taat. Baik mudah maupun susah, kita tetap harus mendengar dan taat. Kemudian mansyat wal makrah, dalam perkara ringan maupun dalam perkara apa? Berat. Jadi kadang-kala kebijakan itu menyulitkan, perintah itu memberatkan, tapi kita tetap diperintahkan untuk mendengar dan taat. Kemudian bahkan wa ala atharatin alaina. Di sini diterjemahkan dan untuk mengalah. Untuk apa? Mengalah. Atharah ini bisa dipahami dengan makna tatkala pemerintah tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan kewajibannya, maka ini tidak kemudian menjadikan kita boleh untuk melawan mereka. Jadi dalam kehidupan itu biasa ada hak dan kewajiban. Jadi pemerintah punya kewajiban dan juga punya hak. Rakyat juga punya kewajiban dan punya hak. Maka tatkala pemerintah yang dia fikirkan hanya haknya dan ia tidak tunaikan kewajibannya, ini namanya athara. Paham ya? Jadi dalam kehidupan itu ada hak dan ada kewajiban. Contoh dalam rumah tangga misalnya, istri punya hak dan istri punya kewajiban. Kita sebagai suami punya hak dan punya kewajiban, di mana kedua belah pihak dituntut untuk menunaikan kewajibannya dan seharusnya dia menerima apa? Haknya. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan jika seandainya kedua belah pihak ini menjalankan kewajibannya masing-masing dan menerima haknya masing-masing, maka akan terjadi hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Ya. Maka di sini kita sebagai rakyat punya kewajiban, tapi kita juga punya hak. Ya, seperti misalnya kita punya kewajiban membantu, memberikan nasihat, memberikan dukungan, ya, menyatukan hati manusia untuk mencintai pemerintahnya. Tapi kita juga sebagai rakyat punya apa? Punya hak. Hak kita apa? Banyak. Hak kita apa kira-kira? Hak kita sebagai rakyat itu apa kira-kira? Dapat perlindungan, dapat fasilitas, ya, dapat jalan yang mulus, dapat penerangan yang maksimal, pelayanan kesehatan yang maksimal, ya. Jadi ini hak-hak kita dalam bermasyarakat. Baik. Nabi mengatakan dalam hadis Ubadah bin Samit, wa ala atharatin alaina. Ya, sekalipun pemerintah itu fikirannya itu hanya untuk mengambil haknya saja dari kalian, tapi dia tidak menunaikan kewajibannya, tetap harus mendengar dan taat. Jadi jangan kemudian kita berpikir, wah, kewajiban mereka tidak mereka tunaikan, untuk apa kita taat? Kewajiban yang tidak mereka tunaikan itu tanggung jawab siapa? Mereka yang berdosa. Sedangkan kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban apa? Kewajiban kita. Makanya di sini terjemahkan mengalah gitu loh. Di sini terjemahkan apa? Mengalah. Artinya kalau hak kita tidak ditunaikan oleh mereka, mereka selalu nuntut kewajiban, selalu nuntut kewajiban, selalu nuntut kewajiban, tapi hak kita tidak diberikan oleh mereka, maka Nabi SAW perintahkan kepada sahabat-sahabat yang membaiat beliau untuk tetap mendengar dan taat. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan, mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian dilanjutkan berkaitan dengan pemerintah, wa ala alla nunazi al-amra ahlahu illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Jadi Nabi bersabda, tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya. Tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya. Tidak melawan, tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan pemberontakan, tidak mengangkat senjata untuk melawan mereka. Ini subhanallah. Illa antarau kufran bawaan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian memiliki, kecuali jika kalian melihat kekufuran bawah, kekufuran yang nyata, jelas, ya, tidak samar, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam, dan kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit agar supaya kita memahami manhaj Ahlussunnah ini. Kenapa sangat ditegaskan dan diterangkan oleh Ahlussunnah? Karena manhaj ini berkaitan erat dengan maslahat umat, bukan maslahat pribadi. Ini maslahat apa? Umat. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingatkan ini dalam banyak hadis. Ingatkan dalam banyak hadis. Kenapa? Karena akan muncul yang namanya pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan aturan Allah, pemimpin-pemimpin yang melakukan kezaliman. Maka Nabi berikan peringatan ini dengan sejelas-jelasnya. Kenapa diingatkan? Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika ini dikesampingkan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan di semua lapisan masyarakat. Kalau ini diabaikan, ya, jika masyarakat tidak memperhatikan manhaj ini, kemudian melihat kezaliman, keburukan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan pemberontakan, tentunya apa yang mereka lakukan itu tidak akan, dengannya tidak akan menegakkan agama, dan juga tidak akan mendatangkan masalah apapun dalam urusan dunia. Jadi agama tidak menang, dunia juga tak dapat. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya para ulama kita jelaskan ini, apalagi kalau kita kembali kepada sejarah, ya. Kembali ke sejarah, tidak ada usaha atau pemberontakan yang dilakukan terhadap pemimpin yang dianggap telah melakukan kezaliman, kecuali ujungnya, hasilnya adalah apa? Kerusakan. Ya, hasilnya adalah kerusakan. Coba antum buka sejarah yang namanya pemberontakan, ya, ataupun mungkin yang kita dengar akhir-akhir ini misalnya, yang namanya pemberontakan, itu tidak akan menghasilkan kebaikan agama, dan juga tidak akan menghasilkan kebaikan apa? Dunia. Ya. Seperti misalnya yang terjadi pada tahun 80-an Hijriah. Ya, ini pernah juga kita singgung, seorang jenderal perang terkenal dari kabilah Kindah, Al-Kindi, dari Yaman, Arab Yaman. Beliau bernama Abdurrahman ibn al-Ash'as. Abdurrahman ibn al-Ash'as disebut dengan Fitnah ibn al-Ash'as. Beliau ini termasuk jenderal perang terdepan yang diandalkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah untuk menumpas orang-orang kafir yang hendak menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Bahkan jasanya luar biasa. Jasanya luar biasa. Tapi terjadi persaingan yang tidak baik, ya, antara beliau dengan komandan yang lainnya dari Bani Umayyah di zaman itu bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Kita tahu Hajjaj yang terkenal, Hajjaj bin Yusuf terkenal dengan apa? Dengan kejahatannya. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini sangat benci dengan Abdurrahman bin Ash'as, dan Abdurrahman bin Ash'as juga sangat benci dengan siapa? Dengan Hajjaj bin Yusuf. Jadi sampai-sampai Abdurrahman bin Ash'as sering menghina Hajjaj dengan ungkapan-ungkapan syairnya, karena dia ahli syair.
ya, dan selevel sebenarnya mereka. Artinya dari jabatan, dari kedudukan dan punya tongkat komandonya itu sama. Ya, hanya saja mungkin Abdurrahman bin Ash'ath ini kiprahnya itu lebih banyak di medan tempur. Sedangkan Hajjaj bin Yusuf gubernur di beberapa tempat. Sehingga disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf setiap kali melihatnya dia mengatakan, coba lihat kesombongan ini orang. Setiap aku melihatnya ingin sekali aku penggal lehernya. Kata siapa? Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya subhanallah, qaddarallah, Abdurrahman bin Ash'ath masuk dalam satuan pasukan perang yang di bawah komando Hajjaj bin Yusuf karena dia gubernur waktu itu. Maka disebutkan Abdurrahman bin Ash'ath di saat berhasil menguasai banyak daerah, ya, akhirnya dia ingin istirahat 1 tahun dari perang itu untuk rehat karena sudah masuk musim dingin. Tapi Hajjaj bin Yusuf mengatakan tak boleh. Kamu pengecut sekali. Masa berhenti sebagai komandan perang? Lanjutkan pertempuran. Sampai akhirnya terjadi perdebatan. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Ash'ath menyampaikan kepada tentaranya, jumlahnya bukan sedikit. Dia mengatakan ini perintah Hajjaj kepada saya, padahal saya ingin seperti ini. Ya, maka semua pasukan mengatakan ya pendapat engkau yang lebih bagus. Karenanya Abdurrahman bin Ash'ath mengatakan hari ini saya keluar dari ketaatan gubernur kita Hajjaj bin Yusuf. Maka semua pasukan mengatakan demikian. Karena memang sudah lama mereka itu tidak suka dengan Hajjaj bin Yusuf karena keangkuhannya, kekejamannya, kebengisannya. Sampai sahabat-sahabat saja banyak yang disakiti oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka pertama puluhan ribu pasukan Islam yang kala itu dikirim oleh Daulah Umayyah untuk melawan orang-orang kafir, akhirnya berbalik untuk melawan Hajjaj bin Yusuf. Sampai disebutkan berkumpullah di bawah bendera Abdurrahman ibnul Ash'ath yang tadinya dia membawahi pasukan hanya puluhan ribu, sampai disebutkan dalam sebagian catatan sejarah dia akhirnya punya pasukan 30-an ribu tentara pasukan berkuda dan 120 ribu pasukan pejalan kaki. Dan bergabung di pergerakan untuk menuntut agar Hajjaj bin Yusuf itu diturunkan dari jabatannya kepada Khalifah kaum muslimin Abdul Malik bin Marwan, bukan hanya dari orang-orang biasa, tapi banyak para ulama ikut beserta dalam pergerakan ini. Sampai disebutkan tatkala mereka berhasil mengalahkan Hajjaj bin Yusuf, walaupun dia tidak terbunuh, dikalahkan dalam beberapa pertempuran, akhirnya mereka mengatakan kalau Hajjaj bin Yusuf ini bagi kita kayaknya tidak seberapa, karena pasukan mereka sudah ratusan ribu. Kita turunkan Abdul Malik bin Marwan, kita berontak, maka semuanya menyepakatinya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, banyak ulama yang akhirnya terjun ikut di pergerakan pemberontakan ini. Termasuk ada tabi'in yang terkenal bernama Sa'id bin Jubair. Kemudian ada tabi'in yang terkenal bernama Muslim bin Yasar. Sampai disebutkan dalam sebuah perbincangan antara beliau dengan Abu Kilabah, dia mengatakan walaupun saya ikut terjun di pasukan Abdurrahman bin Ash'ath, akan tapi demi Allah tidak ada satu anak buah panah pun yang saya arahkan kepada sesama kaum muslimin, tidak ada pedang yang saya hunuskan membunuh seorang muslim. Jadi dia ikut dalam pergerakan, akan tapi sekedar ikut karena ingin merubah sebuah kemungkaran, sebuah kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf dan pemerintah saat itu. Tapi Abu Kilabah mengatakan, benar, Anda tidak ikut memanah, Anda tidak ikut menebas dengan pedang Anda, tapi berapa ribu kaum muslimin melihat Muslim bin Yasar sebagai tokoh besar, ulama besar, terjun di fitnah seperti itu, akhirnya mereka semua ikut dan mereka melemparkan panah dan menghunuskan pedang ke sesama kaum muslimin. Nangis beliau. Tidak ikut secara tenaga, tapi ikut secara kedudukan, mempengaruhi orang secara apa? Kedudukan. Ini para ikhwan dan akhwat. Jadi pergerakan ini terus luar biasa. Ya, ulama-ulama banyak yang ikut, ya, sampai akhirnya pergerakan ini bisa ditumpas, dikalahkan oleh
Abdul Malik bin Marwan dan dengan Hajjaj bin Yusuf, sampai akhirnya Abdurrahman ibn al-Ash'ath berlindung di kerajaan kafir yang dulu dia serang. Dia minta perlindungan. Tapi qaddar Allah, ini raja tatkala memberi perlindungan kepada Abdurrahman bin Ash'ath selalu diancam oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Kalau seandainya engkau tidak serahkan orang yang meminta perlindungan kepada engkau, saya akan kirim ratusan ribu pasukan untuk membumi hanguskan daerahmu. Lama-lama takut juga. Sampai akhirnya ditangkap, ingin diserahkan kepada siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dan disebutkan dalam sebagai catatan sejarah, walaupun ada yang menceritakan versi yang lain, sampai akhirnya karena dia tahu akan diserahkan kepada Hajjaj bin Yusuf, maka akhirnya dia naik ke atas bangunan yang tinggi dalam kondisi terikat tangan dan kakinya dirantai, kemudian dijatuhkan dirinya mati bunuh diri. Ini akhir dari seorang komandan yang terkenal membawahi puluhan ribu pasukan melakukan apa? Pemberontakan. Yang terbunuh para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sesama kaum muslimin saat itu bukan 1000, 2000. Ya, sudah tidak terhitung berapa yang terbunuh. Karenanya para ulama mengatakan tidak ada seorang pun yang melawan pemerintah karena kezalimannya, maka tidak ada agama yang mereka tolong dan tidak ada dunia yang mereka hasilkan. Tidak ada. Akhirnya adalah apa? Kekacauan. Makanya akidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu diingatkan oleh para ulama karena berkaitan dengan apa? Kemaslahatan. Ya. Karenanya Imam Ahmad rahimahullah taala tatkala di zaman beliau pemerintah sudah mulai cenderung ke paham Mu'tazilah, ya, kerusakan luar biasa terjadi. Waktu itu orang-orang meminta kepada Imam Ahmad untuk mulai memberi motivasi untuk melakukan perlawanan. Maka kala itu Imam Ahmad mengatakan apa? Jaga darah kalian dan darah kaum muslimin. Jaga darah kalian dan darah kaum muslimin. Artinya kalau seandainya kita melakukan perbaikan dengan melakukan pemberontakan, maka yang terjadi adalah kerusakan yang akan melanda semua kalangan. Yang akan melanda semua kalangan. Dan ini yang selalu diingatkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Hajjaj itu adalah akibat dosa kita. Kenapa pemerintah yang buruk itu bisa memerintah, bisa mengatur kita, bisa memenangkan kita, ya, mengalahkan kita? Sebabnya adalah karena dosa. Dan dosa itu dihilangkan oleh Allah, dampak buruknya bukan dengan pedang kita, akan tapi dengan taubat kepada Allah, ya kan? Dosa itu akan dihilangkan oleh Allah dampaknya dengan apa? Dengan taubat, ya. Dan seandainya, kata Hasan Al-Basri, seandainya Hajjaj dihilangkan oleh Allah SWT, bisa saja kalian akan dipimpin oleh kera dan babi. Masih banyak lagi hajat-hajat yang bisa memimpin kalian. Karenanya beliau kala itu mengatakan, islah, perbaikan apa yang terjadi dengan kembali kepada Allah, bertaubat, melakukan perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Karenanya ini diingatkan sekali oleh para ulama kita rahimahumullah taala, karena ini berkaitan dengan maslahat secara apa? Secara umum. Disebutkan di sini, wa ala alla nunazil amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kita tidak boleh menentang kepemimpinan dari yang memegangnya. Tidak boleh melakukan pemberontakan kecuali dengan satu ketentuan, ya, melihat apa? Kekufuran yang jelas pada mereka. Jadi mereka sudah jelas-jelas keluar dari Islam. Kita boleh melakukan perlawanan, ya. Hanya saja ini pun tetap karena agama kita juga dibangun untuk mengambil maslahat dan menolak apa? Mudarat. Maka kalau seandainya mereka jelas keluar dari Islam, dalam sebagai riwayat para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka dengan senjata kami? Nabi mengatakan tidak boleh selama mereka menegakkan salat di kalangan kalian. Karena salat adalah amal zahir seorang muslim. Jadi selama dia muslim, tidak boleh kalian melakukan apa? Pemberontakan. Kalau dia sudah jelas tidak muslim, boleh lakukan pemberontakan. Hanya saja Islam datang untuk mengambil apa? Maslahat dan menolak mudarat. Karenanya kalau seandainya perkiraannya, dan yang memperkirakan bukan kita,
Jadi para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya misalnya jelaslah dia kafir, kemudian kita lakukan pemberontakan, jika seandainya mudarat yang ditimbulkan itu lebih besar daripada maslahat yang akan digapai, maka tidak disyariatkan apa? Melawan. Bahkan jika seandainya mudaratnya sama besarnya dengan maslahat yang akan didapatkan, ini juga tidak boleh apa? Dilakukan perlawanan. Karena apa? Dalam kaidah menyebutkan menolak mudarat lebih harus didahulukan daripada mengambil apa? Maslahat. Jadi para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kaidahnya Nabi SAW sebutkan sabar. Ya, sabar dan memperbaiki diri dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Semoga dengan itu Allah angkat akibat buruk daripada dosa kita. Jadi ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendengar dan taat kepada siapa? Pemimpin. Ya, kalau sebagian mengatakan atau tidak senang dengan apa yang kita sampaikan, maka sekali lagi kita sampaikan ke mereka, yang berkata seperti ini bukan kita, yang berpesan seperti ini bukan kita. Siapa yang berkata? Rasulullah. Siapa yang berpesan dengan pesan ini? Rasulullah. Karenanya pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan hadis Irbad bin Sariyah, tatkala beliau diminta wasiat oleh para sahabat, maka wasiat beliau pertama bertakwa kepada Allah. Ya, alaikum bitaqwallah. Kemudian yang kedua ini sam'i wa ta'ah. Sampai para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi perintahkan kita untuk taat kepada pemimpin sekalipun ia dari budak negeri Habasyah. Dari budak negeri Habasyah, kita tetap harus taat dan mendengar apa yang disampaikan selama tidak bertentangan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak ada perlawanan, tidak ada pemberontakan kecuali ujungnya adalah kerusakan. Semakin buruk ya negeri tersebut, daerah tersebut tatkala dilakukan apa? Perlawanan. Maka perbaikan itu dilakukan dengan dakwah, bukan dengan apa? Pemberontakan atau membuat makar. Karena yang seperti itu hanya akan mendatangkan apa? Keburukan dan kerusakan. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Akan tetapi Nabi sempurnakan hadisnya. Tatkala pemerintah melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan kezaliman, bukan berarti kita kemudian diam dan tidak mengingkari. Bukan berarti kita diam dan tidak apa? Mengingkari. Beliau berkata, Rasulullah membaiat kami juga, wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fillahi lawmata laim. Ya. Dan agar kami mengatakan apa? Kebenaran dimanapun kami berada. Jadi yang benar kita katakan apa? Benar. Yang salah kita katakan salah. Dimanapun kami berada, kami mengatakan demikian. Tanpa takut kepada cemoohan orang yang mencemooh dalam urusan membela apa? Agama. Jadi kezaliman yang dilakukan tidak kemudian menjadikan kita melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan, membuat makar, tidak. Kita tetap mendengar dan taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Suruh berangkat, berangkat, suruh pergi, pergi, suruh duduk, duduk. Hentikan, hentikan, kerjakan selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah sudah mengatakan hentikan, ya hentikan. Lakukan, ya lakukan. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi bukan berarti kemudian kita diam dari apa? Kemungkaran. Ya, sampaikan, jelaskan. Ini mungkar, ini kesalahan, ini bertentangan dengan syariat, dan tidak takut cemoohan orang-orang yang mencemooh dalam urusan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tentunya nasihat kepada pemerintah ini juga pernah kita kaji ya, bagaimana cara metode dalam memberi nasihat kepada apa? Pemerintah. Jadi nasihat kepada pemerintah itu kalau kemungkaran terjadi yang mereka lakukan, maka usahakan nasihat itu secara langsung. Terang-terangan boleh, di hadapan orang boleh, tapi di hadapannya. Tidak di mana?
di belakang, di hadapannya. Karena ya Abdul Malik Marwan bin Al-Hakam disebutkan tatkala beliau hendak merubah tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi beliau datang, sebagaimana kita pahami bahwa sunnahnya itu imam itu kalau datang salat dulu baru khutbah. Dan pengalaman dia bertahun-tahun menjabat, kalau dia dahulukan salat baru kemudian khutbah, orang langsung bubar gitu. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau datang kemudian khutbah dulu gitu. Jadi naik mimbar beliau dulu. Maka beberapa orang sahabat di antara Abu Sa'id Al-Khudri kala itu langsung menarik bajunya. Ini ingkarul mungkar. Dia kata, jangan khutbah dulu, salat dulu. Maka dia mengatakan oleh Abu Sa'id, apa yang engkau ketahui itu sudah tidak relevan lagi dengan sekarang ini. Maka dia mengatakan, apa yang tidak saya ketahui, apa yang saya ketahui jauh lebih baik daripada apa yang tidak saya ketahui. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu tatkala datang khutbah Idul Fitri Idul Adha, beliau mulai dengan apa? Salat dulu baru khutbah. Dia mengatakan Abu Sa'id, kalau saya khutbah, kalau saya salat dulu, orang-orang akan apa? Akan pergi. Ya. Karenanya seorang itu kalau ikut salat dan tidak mendengar khutbah, salat hari raya tetap apa? Tetap sah. Salat hari raya tetap sah. Maka ini pengingkaran kemungkaran secara apa? Langsung boleh. Tapi kalau di belakang, di media, di hadapan orang ini tidak boleh. Kenapa para ikhwan? Karena ini akan membuat manusia benci kepada penguasanya. Dan kalau seandainya manusia sudah benci kepada penguasanya, yang terjadi adalah jangankan mendoakan kebaikan. Ya, jangan mendoakan kebaikan. Menyebut namanya saja tidak mau. Ini manusia seperti itu. Kalau sudah benci, insyaallah. Jangankan memujinya, jangankan mensyukurinya, jangankan mendoakannya, sebut namanya saja sudah. Kalaupun nyebut namanya itu biasanya dengan pelecehan nyebutnya. Ya, coba antum lihatlah di media bagaimana presiden kita penyebutannya. Ini tidak boleh. Kita harus menyatukan umat untuk menghormati apa? Pemerintah. Bukan berarti kita mendukung kezaliman, tidak. Tapi ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Karena memang manusia itu tidak akan tenang hidupnya kecuali dengan seorang pemimpin yang dihormati dan dimuliakan. Kalau tidak ada pemimpin yang dihormati, tidak ada pemimpin yang dihormati dan tidak dimuliakan, hancur kehidupan kita. Hancur. Maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Beliau mengatakan hidup 60 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim jauh lebih baik daripada hidup satu malam tidak ada pemimpin. Coba ya. Satu malam aparat tidak dimuliakan, aparat tidak dihormati, apa yang terjadi di kota Binjai kita? Setiap orang ambil harta semau dia, penjaraan, pembunuhan, penindasan. Tapi kenapa tenang? Karena ada pemimpin. Maka satukan hati manusia untuk mencintai dan menghormati apa? Pemimpinnya sembari mendoakan kebaikan untuk mereka. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.